Sementara itu di mansion milik Jonathan, Luna terlihat tegang ketika menyadari Jonathan sedang memandanginya. Dia takut pria itu akan menerekamnya lagi. Kenapa menatapku seperti itu? Tanya Luna dengan nada gugup. Jonathan baru menyadari bahwa dirinya sedari tadi dia sedang menatap Luna. Dia segera mengalihkan pandangannya ke arah lain. Karena kamu sangat jelek, jawabnya dengan nada ketus. Dia harus berpura-pura terlihat tenang, kemudian duduk di meja makan. Luna menghela napas. Dia sangat kesal dengan perkataan Jonathan yang mengatakan bahwa dirinya jelek. Padahal walaupun dia sedang amnesia, banyak orang yang memuji kecantikannya. Tapi Luna tidak ingin cari gara-gara. Dia harus tahu siapa pria gendut yang sering muncul di pikirannya. Dan ada hubungan apa antara pria gendut itu dengan Jonathan, sehingga dia harus bisa menahan rasa kekesalannya kepada Jonathan. Dia harus bisa mendekatkan diri dengan pria asing itu. Luna duduk di dekat Jonathan. Ayo dong cicipan masakan aku, Luna berkata sambil tersenyum manis. Jonathan memandangi semua makanan yang terhidang di atas meja makan. Semua masakan Luna sama sekali tidak ada yang menarik, bahkan terlihat begitu aneh. Entah apa judul masakannya, Jonathan baru melihatnya. Yang pasti daging sapi, daging ayam, ikan tuna, sarden, dan semua sayuran disatukan menjadi satu. Masakan apa ini? Tanya Jonathan sambil mendelik tajam ke arah Luna. Luna pun tak tahu apa nama masakan yang dia masak. Dia memilih memasak semuanya menjadi satu dengan ditumis. Itu. Jonathan menggelengkan kepalanya. Ternyata selama 5 tahun tidak bertemu, Luna sama sekali tidak berubah. Perempuan itu tidak bisa memasak. Malah dulu dialah yang selalu memasak untuk Luna. Kemudian Jonathan menunjukkan piring yang berisikan bakwan yang kosong kepada Luna. Lebih tepatnya bakwan jadi-jadian karena ukuran wortel dan kolnya yang dipotong-potong besar, dan juga ada sayuran lainnya dimasukkan ke dalam bakwan itu. Itu bakwan, walaupun kelihatannya biasa aja, tapi rasanya sangat enak kok, coba aja. Luna berkata sambil tergagah kecil seraya mengacungkan jempolnya kepada Jonathan. Jonathan menghirup napas dalam-dalam. Rasanya dia lebih baik berperang saja daripada harus mencicipi masakan Luna. Sangat lucu jika ada seorang pemimpin mafia mati gara-gara mencicipi masakan teraneh sedunia. Jonathan segera berdiri. Ikut aku. Kita mau kemana? Loh, bukannya masakan aku lebih baik dari kemarin? Luna takut Jonathan akan menghukumnya. Tapi Jonathan tidak ingin mendengarkan protes dari Luna. Dia menarik tangan wanita dengan kasar untuk ikut bersamanya. Bro, Jonathan melemparkan sebuah buku resep masakan ke atas meja yang ada di dapur. Jangan memasak yang aneh lagi. Besok masakan kamu harus enak. Kalau tidak, aku tidak akan segan-segan akan memberikan hukuman untukmu. Luna segera mengambil buku resep makanan. Dia mulai membaca satu demi satu lembar resep masakan yang ada di buku tersebut. Hari ini, aku akan mencontohkan kamu bagaimana caranya memasak. Perhatikan dengan baik-baik, jangan ada satu pun yang terlewat. Jonathan berkata sembari menggunakan celemek dengan sikapnya yang dingin. Jonathan pun mulai melakukan kegiatannya. Hal yang pertama kali dia lakukan adalah mengiris wortel. Pria itu mengiris wortel dengan cepat bak seorang koki yang handal. Luna tertegun melihatnya, sampai dia tidak berkedip memandangi Jonathan. Mengapa dia merasa seakan semua itu tidak asing untuknya? Seakan dia pernah melihat seseorang pria memasak dengan gaya seperti itu. Aku bilang fokus memperhatikan apa yang aku lakukan, bukan fokus memandangi wajahku. Jonathan merasa grogi ketika menyadari Luna sedang memandangi wajahnya. Begitupun dengan Luna, dia menjadi salah tingkah karena telah ketahuan memperhatikan wajah Jonathan. Aku hanya ingin melihat luka di wajahmu saja. Wajahmu terluka, seharusnya segera diobati. Tidak perlu, aku sering terluka seperti ini. Jonathan melakukan kegiatannya kembali. Tapi Luna tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan untuk bisa menarik simpati Jonathan. Dia harus bisa dekat dengan pria itu agar dia dapat mengetahui siapa sosok pria gendut itu dan ada hubungan apa antara pria gendut itu dengan Jonathan. Luna segera pergi untuk mengambil salep luka di kotak peti kakak.
Tak lama kemudian Luna telah kembali ke dapur sambil membawa salep luka. Kemudian dia menarik tangan Jonathan agar menghadap padanya. Mengambil pisau dari genggaman, Jonathan menyimpan pisau itu di atas meja. Aku tahu kamu sering terluka, dan mungkin luka di wajahmu ini sama sekali tidak terasa untukmu. Tapi jangan meremehkan luka kecil. Luka kecil bisa menjadi besar kalau infeksi. Luna berkata dengan begitu lembut, menggetarkan Sukma. Jonathan ingin protes, tapi mulutnya tertahan ketika Luna udah mulai mengoleskan salep dengan pelan ke wajahnya. Jonathan memandangi Luna. Selama dia menikah dengan Luna, Luna tidak pernah bersikap manis kepadanya. Dulu, Luna selalu bersikap acuh dan dingin padanya. Seandainya, jika dia muncul di hadapan Luna dengan sosok dirinya yang versi dulu, apakah Luna akan bersikap semanis ini? Apakah Luna akan bersikap semenggemaskan seperti ini? Pastinya tidak akan mungkin. Dulu, Jonathan adalah seorang suami sampah dan buruk rupa yang selalu dipandangi hina oleh semua orang. Tidak mungkin ada yang tulus mencintainya. Aliran darah Jonathan berdesir ketika merasakan satu jemari Luna menyentuh sudut bibirnya yang terluka. Terhirup aroma wangi hembusan napas wanita itu. Dia tidak menafik, wanita yang masih bersatu sebagai istrinya itu memang sangat cantik, apalagi bibir ranumnya sangat menggoda dan seksi. Jonathan menenggak salipannya dengan bersusah payah. Zakunnya naik turun, dia segera mengalihkan pandangannya ke arah lain. Luna tertawa kecil melihat sikap Jonathan yang nampak salah tingkah begitu. Mengapa kamu terlihat salah tingkah begitu? Apa kamu baru menyadari kalau aku ini sangat cantik? Jonathan mencibir. Cantik? Yang benar aja. Mengapa harus gengsi mengakuinya? Padahal tidak ada undang-undang melarang seseorang untuk memberikan pujian. Luna malah menggoda Jonathan. Luna mengerutkan keningnya, padahal dia tidak ada maksud untuk menggoda. Dia ingin mengajak Jonathan untuk bercanda, untuk mengakrabkan diri dengannya. Aku tidak memiliki bakat untuk menggoda. Mana mungkin aku menggoda kamu dengan penampilan seperti ini? Luna menunjuk penampilannya sendiri yang mengenakan sweater berwarna merah dan juga mengenakan celana jeans. Ya udah, kamu lanjutkan memasaknya. Aku mau menyimpan salep dulu. Luna harus segera menghindari pria itu. Aku udah tidak tertarik untuk makan nasi lagi. Luna terkejut mendengarnya. Jonathan segera menarik lengan Luna, membuat jarak mereka sangat dekat sekali. Jonathan memandangi wanita cantik itu dengan lekat dan intens. Aku ingin memakanmu. Luna tidak diberikan kesempatan untuk bicara ataupun menghindar. Tanpa membuang waktu, Jonathan menyambar bibir Luna, menyatukan bibir keduanya. Pagi harinya, Luna terbangun dari tidurnya. Dia tercekat begitu menyadari dirinya berada di dalam pelukan seorang pria. Siapa lagi kalau bukan Jonathan? Mereka masih sama-sama dalam keadaan tanpa busana, hanya ditutupi oleh selimut tebal. Luna pun menghela napas dengan kasar. Lagi-lagi dia terperdaya di bawah punggungan Jonathan. Padahal semalam Luna sempat memberontak, tapi dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan, malah ikut terhanyut ke dalam permainan Jonathan. Ingin marah, tapi dia tidak berhak untuk marah, karena semalam dia sangat menikmati permainan Jonathan. Tapi dia juga tidak mungkin harus pasrah jika Jonathan ingin melakukannya lagi dengannya. Rasanya dia sangat kesal pada dirinya sendiri. Luna, kamu benar-benar bodoh. Kenapa kamu tidak bisa melawannya? Luna mengutuk memaki-maki dirinya sendiri. Bagaimana bisa melawan kalau yang dilakukan oleh Jonathan begitu enak? Tubuh dan pikirannya tidak bisa diajak kompromi. Dengan pelan-pelan Luna mencoba untuk melepaskan pelukan Jonathan pada tubuhnya. Tapi dia terkejut karena Jonathan malah mencengkram pelukannya, membuat Luna berada di bawah punggungan pria itu. Luna menelan salipa memandangi Jonathan yang sedang mengungkung tubuhnya. Siapa yang mengizinkan kamu pergi dari kamarku? Tanya Jonathan dengan tatapannya yang dingin. Luna menghirup napas dalam-dalam. Dia harus bisa berkata dengan tegas kepada Jonathan. Aku harap kita tidak melakukannya lagi. Kenapa? Luna tertawa kecil mendengar pertanyaan dari Jonathan.
Pria itu sama sekali tidak merasa bersalah telah menidurinya secara paksa 2 kali. Karena aku bukan siapa-siapa kamu, aku tidak ingin bercinta dengan kamu, dan aku tidak ingin menjadi pelakor. Bagaimana kalau calon istrimu memang datang melabrakku? Luna bergidik ngeri membayangkan jika rambutnya dijambak atau wajahnya ditampar, atau mungkin dia diperlakukan lebih mengerikan dari itu oleh calon istrinya Jonathan. Apalagi Jonathan adalah seorang pria yang terkenal. Siapa yang tidak tahu dengan sosok sang pewaris dari Wilson Group itu? Pasti akan cepat viral dan wajah Luna akan tersebar di sosial media. Jonathan menahan tawa. Mungkin karena perkataan Luna sangat terdengar lucu untuknya. Baru kali ini ada seorang istri sah menganggap dirinya pelakor. Kamu tidak akan menjadi pelakor. Luna mengerutkan keningnya. Kenapa? Karena Jonathan mencoba berpikir untuk mencari jawaban pertanyaan dari Luna. Dia pun segera bangkit sambil menjawab pertanyaan dari wanita itu. Karena kita melakukannya tidak dengan cinta. Entah mengapa Luna sangat kesal mendengarnya, walaupun sebenarnya apa yang dikatakan oleh Jonathan benar, bahwa mereka melakukannya tidak dengan cinta. Jonathan selalu melakukannya dengan cara memaksa, walaupun pada akhirnya Luna ikut menikmatinya. Jonathan meraih background, menutupi tubuhnya, kemudian dia berkata pada Luna, siapkan sarapan untukku, sebentar lagi aku akan berangkat kerja. Aku tidak tahu apa nanti malam aku akan pulang atau tidak. Aku ada acara, kalau pulang pun mungkin akan larut malam. Mungkin Jonathan memiliki rencana dengan Selena, tapi untuk apa juga dia harus memberitahu Luna kalau dia akan telat pulang. Salah mereka pasangan suami istri yang beneran saja, walaupun memang sebenarnya hubungan mereka masih sah sebagai suami istri. Tapi hubungan mereka hanya menunggu ketuk palu jika seandainya mereka bercerai nanti. Jonathan tidak berniat untuk kembali pada Luna. Yang ada, dia ingin menghancurkan hidupnya. Jonathan tidak mungkin mengecewakan ayahnya suatu saat dia akan menikahi Grace, calon istrinya. Walaupun dia tidak memiliki perasaan pada wanita itu, tapi dia sudah mempedulikan kebahagiaannya lagi. Tidak mempedulikan kebahagiaannya lagi, dan udah mati rasa. Acara apa sampai harus larut malam begitu? Apa dengan wanita? Entah mengapa Luna merasa tidak suka mendengar Jonathan harus pulang larut malam, apalagi kalau sampai tidak pulang ke Mansion semalaman. Kamu tidak perlu tahu. Setelah menjawab seperti itu, Jonathan pun segera membuka pintu kamar mandi untuk masuk ke dalam sana. Luna semakin kesal dengan sikap dinginnya Jonathan. Pria itu sangat tidak berperasaan, seakan menganggap Luna hanyalah pelampiasan nafsu saja. Aku benar-benar sangat membencinya, gerutu Luna dengan pelan, sambil menatap punggung Jonathan dengan penuh rasa kesal. Dia pun segera membalut tubuhnya dengan selimut, lalu turun dari ranjang. Namun tiba-tiba saja Luna merasakan kepalanya pusing, seakan merasa dirinya atau sekelilingnya berputar. Luna menjambak rambutnya sendiri, merasakan rasa sakit yang luar biasa di kepalanya. Jonathan yang hendak pergi ke kamar mandi, dia terkejut begitu melihat Luna yang sedang merintih kesakitan memegang kepalanya.